Dah, kita masuk ya. Devri ini mana Devri ini Devri? Kenapa tidak ada? Sudah? Devri di mana? Kenapa nggak masuk? Rinjani, Rio apa kabar? Oke, biar kita mulai. Selamat pagi, shalom buat kita semuanya. Baik, sebelum kita memulai, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, di mana Tuhan masih memberi kami kesehatan, memberi kami kekuatan hingga pada pagi hari ini Bapa. Kami masih boleh menikmati kasih karunia Tuhan, kami masih boleh bersekutu dengan Engkau, kami masih boleh Tuhan merasakan hidup, dan Tuhan masih berikan kami nafas kehidupan sehingga pada saat ini kami masih boleh sehat. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, di sini Bapa, kami sebentar mau memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan hadir dalam setiap pembelajaran kami. Biarlah Tuhan apa yang kami pelajari nanti Tuhan mampu dan jadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebelum kami mulai pembelajaran ini, terlebih dahulu ampunkan kami dari segala dosa-dosa kami, baik melalui tingkah laku kami, pola pikir kami, serta gerak-gerik tubuh kami ini, supaya kami layak disebut sebagai anak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke, biar kita mulai. Hari ini kita belajar tentang menjadi berkat bagi lingkungan. Oke, kalau di bukunya itu di bab 12 berbicara tentang masalah keluarga. Ini sebenarnya keluarga menjadi berkat bagi lingkungan. Keluarga menjadi berkat bagi lingkungan. Oke, di sini ada yang pertama keluarga menurut Alkitab. Di Alkitab kata keluarga itu tidak disebut, tetapi rumah tangga yang ada disebut. Mau di kitab PL, mau di kitab PB, itu kata rumah tangga. Nah, kalau seperti yang kita ketahui, kalau namanya keluarga berarti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Tapi kalau di kitab PL dia mengatakan rumah tangga itu yaitu orang-orang yang baik, orang-orang yang memerlukan keperluan umum, contohnya pekerjaan, makanan, perlindungan, itu termasuk rumah tangga. Itu kalau di Alkitab sama PB. Nah, seperti sini katakan dalam Alkitab PL dan PB tidak ada kata keluarga yang dikatakan di sana. Kata keluarga melainkan tertulis di sana adalah kata rumah tangga yang terdiri atas semua orang baik. Semua orang baik, ayah, ibu, anak, kerabat lain, dan pelayan-pelayan dan orang lain yang tinggal di rumah. Sebelum masa Daud juga menjadi raja di sana, hidup keluarga difokuskan pada keperluan umum, yaitu pekerjaan, makanan, dan perlindungan. Jadi keluarga atau rumah tangga dalam kita yaitu tempat di mana pendidikan, sosialisasi, dan pendidikan agama terjadi. Nah, rumah tangga di sana dikatakan bahwa di zaman kerajaan masa Daud bahwa rumah tangga itu adalah di mana tempat pendidikan, gitu, pendidikan sosial, pendidikan agama terjadi. Jadi terbentuknya pendidikan itu di dalam rumah tangga tersebut. Oke, kita masuk lagi. Kita
keluarga Kristen. Yang pertama, persekutuan hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam perjanjian kasih setia membentuk suatu keluarga yang diberkati dan dikuduskan Allah, serta sebuah persekutuan yang menjadi lambang persekutuan hidup antara Allah dengan umatnya. Hakikat keluarga Kristen. Ini persekutuan antara seorang laki-laki dan perjanjian, biasanya kalau di dalam pernikahan, kalau kamu mau menikah, ada perjanjian antara si laki-laki dan perempuan, perjanjian hidup sehidup semati di dalam membentuk keluarga tadi, gitu ya. Jadi perjanjian kasih setia membentuk suatu keluarga yang diberkati dan dikuduskan Allah, serta sebuah perkuduan. Jadi di sana kalau kamu pernah mengikuti pernikahan mengikuti pernikahan orang Kristen, kamu pasti mendengar di sana ada dikatakan tidak boleh bercerai, hanya maut yang memisahkan. Nah, dan terus si laki-laki juga dikatakan di sana harus menghormati si istri, si perempuan harus tunduk kepada si suami. Nanti kalau kamu contohnya mau punya keluarga, harus punya keluarga yang memang keluarga yang diberkati dan dikuduskan, serta jadikan keluarga itu keluargamu tadi sebagai tempat bertumbuhnya imanmu, gitu ya. Oke, saya lupa pakai headset. Oke, sudah kedengaran ya? Sudah ya? Oke, kamu boleh baca atau saya bacakan untuk kita di 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan 8 dan Ibrani 13 ayat 4. Di 1 Tesalonika dibaca atau disiapkan Alkitabnya di sana, kamu baca di 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 8. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tapi jauhilah takayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah, latihlah badannya terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, dalam membentuk sebuah keluarga, sebelum kamu membentuk, ada janji yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap umatnya. Jadi kalau kamu nanti sebagai laki-laki, kamu adalah sebagai kepala keluarga di sana, tapi di atas laki-laki itu sebagai kepala keluarga adalah Tuhan. Jadi Tuhan di atas keluarga tadi. Tuhan baru ayah, baru ibu. Nah, kamu sebagai laki-laki berarti harus mengarahkan. Kalau namanya berarti imamnya di sana ya, mengarahkan keluargamu ke arah mana yang kamu bawa. Berarti kamu harus memang hidup yang diberkati dan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Jangan kamu suruh istrimu atau suruh keluargamu pergi beribadah tapi kamu tidak pergi beribadah, gitu ya. Sebagai imam di dalam keluarga, sebagai kepala keluarga, itu harus menjadi contoh bagi keluarganya, gitu ya. Itu hakikat keluarga, persekutuan hidup antara laki-laki seorang perempuan dalam perjanjian kasih. Ada janji yang harus ditepati. Jadi kamu kalau seandainya pun kamu nanti contohnya punya anak, juga ada janji juga yang harus kamu tepati. Biasanya kalau orang tua bawa anak ke gereja, anaknya untuk dibaptis contohnya, untuk dibaptis itu akan dibuat perjanjian. Apakah kamu akan menyuruh anakmu untuk pergi beribadah? Nah, kadang orang tua ini tidak menyuruh anaknya pergi beribadah, malah dibawa kerja pada hari Minggu. Nah, itu dia, makanya saya selalu ingatkan kamu, kalau orang tuamu bilang ayo kita kerja,
nggak usah beribadah, itu boleh kamu tentang ya. Jadi kamu bilang aja, Pak saya mau beribadah gitu ya. Tuh. Oke, kita masuk lagi yang kedua. Persekutuan hidup yang bersifat eksklusif artinya hanya terdiri dari dua orang saja, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dengan begitu pernikahan dalam keluarga Kristen berpola monogami, bukan poligami ya. Kalau dikatakan monogami berarti satu perempuan, satu laki-laki gitu ya. Jadi orang Kristen tidak boleh berpoligami, orang Kristen harus monogami gitu ya. Jadi kalau seandainya kamu, makanya dikatakan sampai maut yang memisahkan, makanya perceraian itu dilarang di dalam Kristen gitu, tidak boleh ya, hanya maut yang boleh memisahkan. Kalau seandainya suamimu meninggal atau istrinya meninggal, kamu kawin lagi itu tidak apa-apa, tapi kalau seandainya kamu bercerai dan kamu kawin lagi, itu namanya perzinahan. Nah makanya dikatakan tidak boleh, hanya maut yang memisahkan, kamu boleh menikah lagi, tapi kalau seandainya hanya bercerai itu tidak boleh. Oke, yaitu persekutuan hidup yang bersifat eksklusif tadi ya, hanya eksklusif, hanya terdiri dari dua orang saja. Jadi nggak ada orang ketiga, nggak ada orang keempat itu dalam pernikahan. Hanya kamu, hanya laki-laki dan perempuan, monogami. Nah bisa dibaca di Kejadian 2 ayat 22, bisa kamu baca nanti, dan 1 Korintus 7, coba dibuka 1 Korintus 7 ayat 2. 1 Korintus 7 ayat 2, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Makanya dibilang tidak boleh poligami, harus monogami. Setiap laki-laki harus mempunyai istrinya sendiri dan perempuan mempunyai suaminya sendiri. Dia ya. Satu udah, setiap laki-laki mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki. Oke, tidak boleh poligami. Nah itu dia persekutuan hidup yang bersifat eksklusif tadi. Yang ketiga, persekutuan hidup yang bersifat total, artinya menyangkut seluruh segi kehidupan suami istri, baik yang jasmani maupun yang rohani. Keduanya menjadi satu daging. Keduanya menjadi satu daging. Atau boleh kamu baca di Kejadian 2 ayat 24. Jadi kalau kita belajar agama itu disiapkan Alkitabnya ya, nanti biar dibaca sama-sama, walaupun kamu di rumah kamu tetap baca. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan meninggalkan ibunya dan bersatu dengan istrinya, makanya mereka menjadi satu daging. Itu ya hakikat keluarga Kristen. Tuh. Rinjani, Kristi, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke peran anak dalam keluarga Kristen yang menjadi berkat. Peran anak menjadi keluarga Kristen. Apa peran kamu sebagai anak di dalam keluarga? Apa peran kamu sebagai anak di dalam keluarga? Nah, sebagaimana kamu ketahui bahwa keluarga tidak hanya terdiri dari ayah, ibu, tapi termasuk juga di dalamnya anak-anak. Dalam keluarga, khususnya keluarga Kristen, orang tua wajib mengajarkan kepada anak-anaknya untuk tunduk dan taat kepada orang tua. Tuh. Jika anak-anak taat dan tunduk kepada orang tua, Alkitab menegaskan bahwa ada janji umur panjang dan berkat-berkat lain bagi mereka. Saya mau tanya, ayo siapa yang cepat dia komen, apa isi titah yang kelima? Sisi titah yang kelima. Dalam titah kelima ada dikatakan di sana tentang peran anak. Apa isi titah yang kelima?
Udah sering kamu hafalkan, bahkan di ujian sering sekali keluar. Apa isi titah yang kelima? Ayo, siapa yang cepat? Di komen. Isi titah yang kelima. Apa yuk? Kristi, Rinjani. Apa isi titah yang kelima? Apa dikatakan di sana? Ada janji yang diberikan oleh Tuhan kepada anak-anak jika dia taat dan tunduk kepada orang tuanya. Apa janjinya? Ayo. Kristi, Rinjani. Apa isi titah yang kelima? Isi titah yang kelima. Ayo. Apa dikatakan? Gak ingatkah atau memang lagi main game? Gak dengarkan saya? Oke, isi titah yang kelima adalah hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Menghormati ayah dan ibumu ada janji yang diberikan oleh Tuhan kepada anak yang taat dan hormat kepada orang tua. Janjinya itu mendapatkan umur panjang dan berkat-berkat dari Tuhan. Makanya dikatakan kita harus selalu taat dan tunduk kepada orang tua kita. Jangan melawan, nanti kamu dikatakan jadi anak yang durhaka. Nah, bukan hanya di situ aja, di Efesus 6 ini biasanya ada lagu sih. Ada lagu anak sekolah minggu, hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Ini lagu anak-anak sekolah minggu ini. Hai anak-anak taatilah orang tuamu. Nah, hai anak-anak, jadi itu peran anak di dalam keluarga. Supaya kamu menjadi berkat di dalam keluargamu, perannya apa? Tunduk taat, taati orang tuamu, memang harus demikian supaya kamu mendapatkan berkat. Orang yang taat kepada orang tuanya, tunduk, tidak melawan kepada orang tuanya, ingat hidupnya akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Tuhan sudah menjanjikan itu kepada kamu. Gitu. Kita lanjut. Sebagai keluarga Kristen kita diberi mandat oleh Tuhan agar menjadi berkat di tengah masyarakat. Yaitu mandat yang Tuhan berikan biar kita menjadi berkat di tengah masyarakat. Kadang kita di lingkungan kita kadang kita tidak kenal satu dengan yang lain. Tetangga kita kadang kita tidak kenal karena kita tidak sering bersosialisasi dengan mereka. Kadang kita hanya di rumah aja sembunyi, tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan. Nah, sebagai keluarga kita diberi mandat oleh Tuhan agar menjadi berkat tengah masyarakat. Yaitu yang pertama harus ikut gotong royong dalam membersihkan lingkungan tempat tinggal. Harus ikut dalam bergotong royong. Jangan kamu disuruh, contohnya ada pengumuman dari ketua RT-nya suruh ikut membersih-bersihkan ini, malah kamu nggak ikut di dalam atau kamu malah asik-asik di rumah main game, atau kamu malah di rumah tidur-tiduran dan orang-orang sudah gotong royong malah kamu tidak ikut di sana. Nah, bukan itu. Supaya kamu menjadi berkat, kamu harus ikut juga di dalamnya. Kamu harus ikut berpartisipasi, ikut gotong royong dalam bersihkan lingkungan tempat tinggalmu. Gitu ya. Yang kedua, aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Aktif di dalam kegiatan masyarakat lainnya. Itu aktif, ikut kegiatan di sana, ikutlah berperan aktif. Ya. Itu maksudnya. Nah, bagaimana Alkitab mengajarkan agar keluarga Kristen menjadi berkat di tengah masyarakat? Bagaimana Alkitab mengajarkan agar keluarga Kristen menjadi berkat di tengah masyarakat?
Yang pertama, hidup penuh dengan hikmat. Kalau dikatakan hidup penuh dengan hikmat adalah hidup sebagai orang-orang yang beribadah, tidak memfitnah, tidak menjadi hamba anggur, hidup sederhana, terhormat, bijaksana, dan mampu menguasai dirinya. Itu ya, hidup dengan penuh hikmat. Tadi apa dikatakan? Bagaimana Alkitab mengajarkan agar keluarga Kristen bisa menjadi berkat di tengah masyarakat? Yang pertama, harus hidup dengan penuh hikmat, tidak menjadi hamba anggur. Tahu hamba anggur? Pergi mabuk-mabukan ke sana, minum-minuman yang tidak jelas gitu ya. Hidup sebagai orang-orang yang beribadah, tidak menfitnah, tidak menjadi hamba anggur. Terus bijaksana dan mampu menguasai dirinya. Biasanya anak-anak remaja, apalagi anak-anak muda sekarang itu kurang mampu dalam menguasai dirinya. Langsung aja disenggol sedikit, apa wak, langsung gitu, langsung marah gitu. Tidak mampu menguasai dirinya, langsung marah-marah. Nah itu dia ya. Terus yang kedua apa? Pergunakan waktu yang ada. Nah selagi kamu masih muda, pergunakan waktu yang ada. Setiap kesempatan hanya datang satu kali saja dalam hidup kita dan tidak akan datang kedua kalinya. Oleh karena itu kesempatan yang datang dalam hidup kita, baik berkaitan dengan belajar, bergaul, bermain, pekerjaan maupun pelayanan, harus kita pakai sebaik-baiknya. Ya, pergunakan waktu yang ada. Makanya saya selalu bilang, selagi kamu masih diberikan Tuhan hidup, masih diberi kesempatan untuk hidup, saya suruh pergilah beribadah, pergunakan waktumu dengan baik. Jangan main game terus, jangan keluyuran terus, kemana-mana keluyuran gitu ya. Pergunakan waktu dengan baik. Kalau hari Minggu contohnya, pergunakan kamu pergi ke gereja, jangan di rumah. Kan hari Minggu adalah hari yang suci, kudus, berarti kamu memuji Tuhan di sana. Pergilah beribadah, itu pergunakan. Bergaul boleh bergaul, tapi ingat ada batasnya. Bermain boleh bermain, tapi ada batasnya. Kamu main game tidak apa-apa, tapi ada batasnya. Maupun pekerjaan mau pelayanan apapun. Jadi kalau selagi masih hidup, pergunakan, jadikan hidupmu berkat di tengah-tengah masyarakat, di tengah keluargamu, terutama di hadapan Tuhan. Itu ya. Oke. Kita lanjut. Ada yang bertanya nih tadi. Mandat itu apa, Bu? Mandat itu perintah, ya. Jadi Tuhan memberikan mandat kepada kamu, gitu ya. Terus lanjut. Yang ketiga, mengucapkan kata-kata yang membangun. Ini apalagi di grup kalian nih, grup kelas 11 TKJ nih, sering saya bilang kalau berkata-kata di dalam grup harus memang yang bagus. Saya memang sering mengatakan itu, berkata-katalah dengan bagus, mengucapkan kata-kata yang membangun gitu ya. Di dalam Efesus 4 ayat 20 dikatakan, jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kadang kalau kamu di grup itu, contohnya di grup kelas 11 TKJ, kalau berkata-kata, pertama-tama saya masuk di grup itu, kata-katanya ya ampun, sembarangan kalau ngomong di grup itu. Jadi saya juga membacanya naik emosi saya jadinya, gitu ya. Jadi berkata-katalah dengan baik, biarlah perkataanmu bisa membangun, gitu. Jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, gitu ya. Harus seperti itu, harus mengucapkan kata-kata yang membangun, gitu. Itulah kalau memang menjadi keluarga Kristen yang penuh berkat, gitu ya. Jadi kamu sudah tahu tadi kan peranmu sebagai keluarga itu, di dalam keluarga itu apa, peran anak di dalam keluarga itu apa, yaitu taat dan tunduk kepada orang tua. Bukan hanya taat dan tunduk ini sudah mencakup semuanya ya. Sudah kalau disuruh contohnya, disuruh orang tuanya contohnya ini mau, disuruh orang tuanya ini mau, gitu ya. Bukan melawan, bukan langsung hempaskan pintu. Apalagi sekarang kalau kamu lihat banyak di kejadian-kejadian, kalau kita lihat di Facebook itu ya, banyak kejadian yang anak bahkan tega membunuh orang tuanya sendiri. Bahkan bayangkan aja, itu adalah orang tuamu yang melahirkan kamu, tapi kamu tega membunuh hanya karena contohnya dia minta
HP, tapi tidak diberikan oleh orang tua karena memang uang tidak ada, tapi dia tega untuk menganiaya orang tuanya sendiri. Nah itu dia ya, jangan sampai seperti itu gitu. Gimana caranya supaya kamu tidak terjerumus dengan hal-hal tersebut, supaya kamu tidak gampang tergoda dengan hal-hal tersebut? Apa caranya yang harus kamu lakukan? Yaitu rajinlah beribadah, rajinlah bersekutu dengan Tuhan gitu, berdoa, minta. Maka saya selalu suruh kamu selalu berdoa. Jadi ubah cara berpikirmu sekarang. Kamu sudah dewasa, apalagi kamu sudah kelas 2 SMK, jadi kamu harus mengubah arah kemana kamu nantinya gitu. Nah sekarang kamu menjadi anak, nanti kalau seandainya kamu sudah punya keluarga, kamu menjadi kepala keluarga, harus mampu menjadi kepala keluarga yang seperti yang kita pelajari sekarang, harus mampu seperti itu sebagai kepala keluarga yang memang bijaksana, kepala keluarga yang kudus dan taat kepada Tuhan gitu ya. Jadi anak harus memang taat kepada Tuhan. Jangan pernah menganiaya orang tuamu, jangan pernah marah-marah kepada orang tuamu. Ingat, orang tuamu sudah bersusah payah menyekolahkan kamu, jadi kamu sebagai anak harus berperan di dalam keluarga. Jangan hanya makan tidur aja di dalam keluarga. Bantu keluargamu, bantu orang tuamu, bantu jika sakit rawatlah mereka gitu ya. Itu tadi ya, peran anak tadi. Di dalam lingkungan juga kamu harus ikut berpartisipasi ya, jangan malah main game. Jadi jangan jadi dikatakan jadi orang yang sombong ya, ikutlah berpartisipasi. Kalau memang sudah ada pengumuman, contohnya hari ini kita membersihkan lingkungan tempat tinggal kita, kamu harus ikut di sana berperan gitu ya. Orang yang taat kepada pemerintah berarti taat kepada Tuhan tuh. Apalagi sekarang kalau disuruh stay di rumah, jangan berkeliaran-keliaran. Contohnya kalau memang tidak penting-penting betul, jangan berkeliaran, jangan keluyuran kemana-mana, masih asik-asik nongki di mana-mana. Kalau nggak penting-penting jangan pergi. Kalau di pemerintah bilang kamu harus stay di rumah, harus memang di rumah aja gitu ya. Jangan kamu jadi batu sandungan di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Biarlah kita menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat, jangan jadi batu sandungan kamu di sana. Jangan jadi kamu yang jadi membawa masalah di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Kalau kamu taat kepada pemerintah berarti kamu taat kepada Tuhan. Pemerintah adalah pilihan Tuhan gitu ya. Jadi aktif juga di dalam setiap kegiatan-kegiatan tadi. Nah itu dia. Ada yang mau ditanyakan Kristi? Kristi, Rinjani, ada yang mau kamu tanyakan? Itu saya mau mengingatkan, itu ada classroom, tolong dimasukin nanti tugasnya saya kasih di sana. Nanti kamu kirim tugasmu juga, jawabannya di classroom juga. Jadi nanti linknya sudah saya kasih. Ada hanya Kristi aja saya lihat di dalam grup itu, yang lainnya tidak ada, yang TKJ tidak ada. Oh iya, satu lagi untuk Rio, saya susah untuk menghubungi, saya nggak tahu. Tolong bagi siapa yang ketemu dengan Rio, tolong, atau yang dekat dengan rumahnya, tolong dikasih tahu bahwa kita memang ada belajar agama. Kalau enggak, kamu kasih tahu di bab berapa aja, dia kan punya laptop, atau suruh di isi, kan ada laptop berarti boleh dipergunakan juga untuk belajar gitu ya. Dikasih tahu ke Rionya. Oke, ada lagi? Oke. Di sini kita lanjut. Nah, tadi sudah ya dapat ya. Tadi bagaimana Alkitab mengajarkan agar keluarga menjadi berkat. Yang pertama sudah. Jadi kalau saya tanya nanti, kalau ada pertanyaan contohnya, bagaimana Alkitab mengajarkan agar keluarga Kristen menjadi berkat di tengah masyarakat? Bagaimana? Kamu harus bisa menjawab. Yang pertama harus bagaimana hidup dengan penuh hikmat. Harus hidup penuh dengan hikmat. Jangan memfitnah orang, jangan menjadi hamba anggur, hidup
sederhana, nggak usah berfoya-foya, nggak usah terlalu menyombongkan diri, terhormat, bijaksana, dan mampu menguasai dirinya. Jadi harus kamu bisa, jadi jelaskan bagaimana Alkitab mengajarkan agar keluarga Kristen bisa menjadi berkat di tengah masyarakat. Kamu harus bisa menjelaskan nanti. Yang pertama, hidup dengan penuh hikmat itu seperti apa? Gitu. Yang kedua, pergunakan waktu yang ada. Pergunakanlah waktumu dengan, apalagi sekarang kamu hanya di rumah aja, pergunakan waktu dengan baik, sebaik-baiknya. Yaitu yang pertama, belajar di rumah. Bukan berarti kalau kamu disuruh di rumah aja main game terus di rumah, tidak. Belajarlah kamu di rumah, belajar terus bisa kamu ngobrol, lebih sering ngobrol dengan orang tuamu, dengan keluarga. Mungkin selama ini kamu berkeliaran kemana-mana, tidak sering ngobrol dengan mereka, tapi sekarang ada kesempatannya untuk ngobrol dengan keluargamu di sana, gitu ya. Pergunakan waktu yang ada. Terus harus mengucapkan sebagai anak di dalam keluarga Kristen harus mengucapkan kata-kata yang membangun, ya, mengucapkan kata-kata yang membangun seperti yang dikatakan di Efesus tadi. Jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulut kita, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan sering-sering saya dengar Rinjani ngomong yang tidak baik. Kristi juga jangan keluar kata-kata kebun binatang semuanya. Kalau kamu marah kepada seseorang, boleh marah, tapi jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, gitu ya. Tuhan Yesus pernah marah? Pernah. Tuhan Yesus pernah marah di mana? Siapa yang tahu Tuhan Yesus pernah marah? Tuhan Yesus marah karena apa? Ayo di komen. Siapa yang tahu Tuhan Yesus marah karena apa? Siapa yang tahu? Ayo di komen. Tuhan Yesus pernah marah karena apa? Ayo di komen. Oh, Depri ini baru masuk. Ayo siapa? Siapa yang tahu? Tuhan Yesus pernah marah? Pernah. Di mana Tuhan Yesus marah? Dia marah karena Tuhan Yesus marah karena apa? Ayo. Ayo Rinjani, Kristi, Devri dijawab. Ayo siapa cepat dapat nilai plus dari saya. Tuhan Yesus pernah marah di mana dan Tuhan Yesus marah karena apa? Ayo. Ayo Rinjani, Devri, Kristi. Ada yang tahu? Wah, udah berapa kali loh saya kasih tahu. Mungkin kalau kita belajar agama berapa kelas 1 atau kelas 2 ini pernah loh saya kasih tahu Tuhan Yesus itu marah karena apa? Masa tidak tahu kamu? Tuhan Yesus itu marah karena apa? Tuhan Yesus marah karena orang-orang berjualan di sekitar bait suci, atau bisa dikatakan orang-orang berjualan di sekitar gereja contohnya. Tuhan Yesus marah karena apa? Dia menghambur-hamburkan semuanya barang-barang yang di sana. Karena apa dia marah? Karena itu bait suci jangan dijadikan menjadi sarang penyamun, sarang pertukaran uang. Akan terjadi di sana penipuan, korupsi. Nah, berarti jadi tidak kudus lagi, tidak suci lagi. Itu dia ya. Jadi Tuhan Yesus marah karena orang-orang berjualan di sekitar gereja atau di sekitar bait suci, dijadikan pasar gitu ya. Bayangin aja kalau gereja kita itu dijadikan pasar, ya berarti gereja itu tidak tidak suci lagi, tidak kudus lagi gitu. Kan terjadi pertukaran uang di sana, menipu lah, korupsi lah gitu ya. Jadi kalau di gereja dikatakan harus kudus, suci.
Jadi itu tadi dia mengucapkan kata-kata yang membangun, harus yang baik lah keluar dari mulut. Biasakan mulai dari sekarang mengucapkan kata-kata yang baik, harus yang baik. Biasakan. Mungkin kamu selama ini sering atau orang tuamu kamu dengar mengucapkan kata-kata kebun binatang di rumahmu, kamu boleh mengingatkan orang tuamu, Pak, Mak, tolonglah jangan ucapkan seperti itu, gitu ya. Kalau seandainya orang tuanya sering mengucapkan seperti itu, anaknya juga pasti mengucapkan juga kepada orang lain, contohnya kalau dia marah, gitu ya. Jadi kamu boleh mengingatkan, siapapun boleh mengingatkan orang tuanya kalau orang tuanya tidak berkata dengan baik atau perkataannya kotor, keluar kebun-kebun binatang semua disebut di sana, kamu boleh mengingatkan. Karena dikatakan di Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Gak ada seorang pun, jangan karena kamu masih kecil, masih anak-anak, mungkin orang tuanya, alah tahu apa kamu ini, karena kamu ingatkan, enggak. Tapi tetap kamu harus mengingatkan itu, biar orang tuanya sadar jangan mengucapkan kata-kata kotor tadi, gitu. Dan orang tuamu berkata seperti itu, kamu jangan ikut-ikutan berkata kotor, ya. Harus perkataan yang membangun, yang baik keluar dari mulut kita, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kalau kata kotor yang kamu ucapkan mungkin emosi orang mendengarnya. Kalau kamu bilang kata-kata sebut binatang itu apakah emosi mungkin orang mendengarnya, gitu ya. Jadi jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang menyebutkan kata-kata yang ada di kebun binatang sana. Bisa-bisa perkelahian yang terjadi, bisa-bisa sampai ke hukum. Tuh. Apa ini Rinjani, nanti saya kasih tahu Bu, bilang aja kamu nggak tahu. Gitu. Oke, marilah kita hidup. Untuk itu marilah kita hidup dengan bijaksana, mempergunakan setiap kesempatan dengan baik, mengucapkan kata-kata yang membangun dan menebarkan berkat kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, itu dia tadi. Itu dia materi kita tadi hari ini tentang keluarga menjadi berkat bagi lingkungan. Menjadi berkat bagi lingkungan berarti seperti yang saya katakan tadi, berkata-kata dengan baik, harus hidup bijaksana, harus hidup penuh dengan hikmat, supaya kamu berkat bagi lingkunganmu, supaya adanya orang di lingkungannya membuat masalah terus, gitu ya, nggak jadi berkat di dalam lingkungannya, gitu. Kenapa bisa terjadi? Gitu. Karena dia tidak bersosialisasi dengan mereka, gitu. Karena hidupnya tidak penuh dengan hikmat, gitu. Tidak berjalan di jalan Tuhan, gitu, ya. Makanya saya selalu suruh kamu supaya hidup kamu berjalan di dalam Tuhan, sering-seringlah bersekutu dengan Tuhan, sering-seringlah beribadah dengan Tuhan, sering-seringlah berdoa. Apalagi Rinjani, siapa lagi? Rinjani, Rio itu paling jarang namanya ke gereja, gitu ya. Kamu sudah harus bisa berpikir mulai dari sekarang, masa depanmu mau dibawa kemana. Kalau kamu tidak berjalan di jalan Tuhan, hidupmu akan amburadul. Ingat, hidupmu akan amburadul, gitu ya. Berjalan di jalan Tuhan. Mulai sekarang dari hal yang kecil berdoalah. Berdoa aja dulu, berdoa dulu, minta sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Saya selama ini sudah berjalan atau saya selama ini tidak berada di jalanmu, saya ingin kembali ke jalanmu, gitu ya. Harus berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan. Makanya saya selalu suruh kamu untuk pergi beribadah, sampai saya harus bilang tanda bukti beribadahnya harus ada, gitu. Untuk apa? Supaya saya juga, karena apa? Saya hanya mau membantu, untungnya sama saya tidak ada. Saya hanya mau membantu kamu supaya imanmu bertumbuh. Kamu ke gereja sana, mungkin melalui tugas seperti itu yang saya kasih, imanmu akan bertumbuh. Kalau seandainya saya tidak kasih, mungkin Rinjani, Rio sama sekali tidak nginjak gereja, gitu ya. Jadi harus beribadah. Kalau Rinjani contohnya, dia pernah cerita bahwa kalau hari Minggu orang tuanya ngajak dia pergi ke ladang contohnya, ya kamu harus nantang, saya harus beribadah dulu baru pergi. Carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan, carilah dahulu Tuhan,
Tuhan dulu baru kamu, makanya dikatakan berdoa dulu baru bekerja gitu ya. Kalau kamu sudah berdoa, Tuhan akan memberkati setiap pekerjaanmu, apapun yang kamu kerjakan Tuhan akan berkati gitu. Jadi kamu doakan masa depanmu. Kamu sebagai anak pelajar, kamu harus mendoakan masa depanmu. Kamu udah kelas 2 SMK sekarang, sebentar lagi kelas 3, ini mau ibu kota, jangan mau kalah dengan orang lain gitu. Nah, jangan sampai orang lain yang berkuasa di sini. Jadi pergunakan waktu yang ada sebelum terlambat. Ini belum terlambat, pergunakanlah. Pergunakan waktumu, belajarlah dengan sungguh-sungguh gitu ya. Jangan bermain game terus. Saya hanya bisa mengingatkan kamu. Itu hanya bisa mengingatkan. Kalau kamu dengar ya nggak apa-apa. Kalau kamu dengar ya terserah kamu, urusan kamu gitu ya. Itu dia. Jadi jadi itu tadi peran kita di tengah-tengah masyarakat, peran keluarga itu di tengah masyarakat tadi. Jangan menjadi batu sandungan, jangan jadi sering orang lain gak suka lihat kamu gitu ya. Tuh. Jadi anak juga perannya apa di dalam keluarga, harus taat dan tunduk kepada orang tuamu. Hormati orang tuamu, karena Tuhan akan memberikan umur yang panjang kepada kamu jika kamu menghormati orang tuamu. Oke, itu aja untuk hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Devri, Rinjani, Kristi? Diam-diam aja ini. Nah, ini ada tugas. Nanti kamu catat nih, bagaimana cara remaja Kristen menjadi berkat sesuai dengan Galatia 3 ayat 8. Nanti kamu baca Alkitabnya di Galatia 3 ayat 8. Jadi kamu jelaskan bagaimana caranya remaja Kristen menjadi berkat sesuai dengan Galatia. Jadi kamu sesuaikan dengan Galatia tadi. Gimana caranya kamu menjadi berkat di tengah masyarakat, di tengah keluargamu, seperti yang tertulis dalam Galatia 3 ayat 8 tadi. Itu ya. Ini tugasnya kamu catat, terus kamu nanti jawabannya kirim di classroom. Di classroom itu masuk nanti hanya Devri sama si Kristi aja di classroom. Rinjani nggak tahu kemana, main game terus. Jadi kamu nanti masuk di classroom, nanti kamu kirim tugasmu di sana. Walaupun kamu hanya di rumah, saya tetap akan pantau tugasmu ya. Jangan sampai kamu gak ada tugas. Oh iya, satu lagi, Rinjani sampai sekarang tugas video yang saya kasih samamu, saya tugaskan samamu, sampai sekarang belum ada. Nah, kalau itu nggak ada, otomatis tugasmu ulangan harian berapa kemarin itu, ulangan harianmu itu tidak ada, kosong sama sekali. Jadi saya masih tunggu sampai sekarang. Kalau seandainya itu ada, tugasmu ada. Tapi kalau seandainya nggak ada, itu saya kosongkan, jangan ada penyesalan nanti. Itu tetap lanjut, hanya kamu aja yang belum ada. Kristi sama Sirio sama Devri sudah ada, hanya kamu yang belum ada tugas video tadi. Gitu. Oke, yang kalau apa nanti boleh kamu kirimkan ke saya, Rinjani, kirim melalui chat boleh, di classroom boleh. Gitu ya. Di WA juga boleh kamu kirim. Nah, ini tugasnya kamu untuk semuanya dikirim di classroom jawabannya. Oke, mungkin hanya itu aja untuk hari ini. Minggu depan kita lanjut lagi. Belajar baik-baik di rumah, tetap baca-baca bukunya walaupun kamu tidak ke sekolah, tapi kamu harus tetap baca-baca bukunya, kerjakan tugasnya dengan baik. Jangan keluar rumah, jangan kemana-mana. Ikuti aturan pemerintah. Kamu mengikuti peraturan pemerintah berarti kamu taat kepada Tuhanmu. Gitu. Udah? Rinjani, Devri, Kristi. Oke, itu aja untuk hari ini. Semoga kita sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk pembelajaran hari ini. Biarlah Bapa apa yang kami pelajari mampu Tuhan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Jadikan kami Tuhan anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh, anak-anak yang tunduk kepada orang tua kami. Biarlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami selalu setia dan taat kepada pemerintah kami, kepada pemerintah daerah kami, supaya kami taat dan mengikuti peraturan-peraturan, supaya kami selalu tetap di rumah. Jangan biarkan bebalkan hati kami Bapa, tapi biarlah Tuhan yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau tahu Bapa, negara kami ini sedang dilanda oleh musibah COVID. Tuhan Yesus, biarlah Bapa Tuhan pulihkan negara kami ini. Biarlah negara kami ini Bapa secepatnya pulih. Biar negara kami ini Bapa berjalan normal seperti biasanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepadamu, Engkau juga selalu menjagai saudara-saudara kami tim para medis yang telah merawat saudara-saudara kami yang ikut terkena COVID. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang selalu memberi mereka kesehatan, memberi mereka kekuatan Tuhan Yesus, dan mampukan mereka Bapa untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dan selalu berjalan di jalan Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap kehidupan negara kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan segera pulihkan Bapa negara kami ini. Tuhan Yesus, sebelum kami akhiri juga Tuhan Yesus, ampunkan kami dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak Bapa disebut sebagai anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke, itu aja untuk hari ini. Shalom, selamat siang.